Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu PT Hijab Alila. Sebelumnya, kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Fariska Andriman, yang kedua Muhammad Fazli, yang ketiga Selviana, yang terakhir ialah Zidia Zara Marsha. Sebelum kita memasuki anggaran produksi, lebih baik kita mengetahui apa itu PT Hijab Alila dan apa itu anggaran produksi. PT Hijab Alila adalah sebuah perusahaan yang memproduksi suatu hijab. Perusahaan ini bergerak dalam pembuatan hijab syar'i yang bermotifkan rendah, yang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2016. Nama hijab tersebut adalah hijab syar'i renda. Hijab tersebut berbahan dasar kain spandex jersey. Anggaran produksi adalah anggaran atau rencana perusahaan dalam menentukan kuantitas barang yang akan diproduksinya dalam suatu periode dan dalam menentukan anggaran biaya produksi, di mana untuk mengetahui biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama proses produksi. Anggaran produksi ini juga dapat menjadi pedoman bagi bagian produksi dalam target kerjanya. Anggaran produksi membantu manajemen dalam menetapkan estimasi persediaan akhir dalam suatu periode. Berikut tabel anggaran produksi PT Hijab Alila untuk bulan April, Mei, dan Juni 2016. Penjualan unit pada bulan April ialah 1.700, ditambah persediaan akhir barang jadi ialah 1.200. Total barang jadi yang dibutuhkan itu 2.900, dikurangi persediaan awal barang jadi yaitu 1.000. Jadi jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada PT Hijab Alila pada bulan April itu ialah 1.900. Selanjutnya di bulan Mei, penjualan unit itu sekitar 1.800, ditambah persediaan akhir barang jadi itu 1.400. Total barang jadi yang dibutuhkan ialah 3.200, dikurangi persediaan awal barang jadi itu 1.200. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada bulan Mei ialah 2.000. Selanjutnya di bulan Juni, penjualan unit pada bulan Juni ialah 1.900, ditambah persediaan akhir barang jadi ialah 1.600. Total barang jadi yang dibutuhkan ialah 3.500, dikurangi persediaan awal barang jadi ialah 1.400. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi pada bulan Juni ialah 2.100. Jadi total dari semuanya yaitu pada penjualan unit bulan April, Mei, Juni totalnya ialah 5.400. Ditambah persediaan akhir barang jadi ialah 1.600. Total barang jadi yang dibutuhkan ialah 7.000, dikurangi persediaan awal barang jadi ialah 1.000. Jadi total dari semua pada bulan April, Mei, Juni ialah 6.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya produksi. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku adalah anggaran yang dibuat untuk mengetahui jumlah unit dan bahan baku yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Anggaran ini dibuat dengan bersumber dari anggaran produksi sehingga dapat diketahui total biaya pemakaian bahan baku setelah diketahui biaya pemakaian bahan baku per unit yang akan dibuat. Adapun standar kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu unit hijab syar'i renda yaitu kain spandex jersey ukuran 1,5 meter dan renda 1 meter. Harga kain spandex jersey per meternya adalah 15.000 dan harga renda per meternya adalah 2.000. Pada bulan April, jumlah kebutuhan kain sama dengan 1.900 unit dikali 1,5 meter sama dengan 2.850 meter. Jumlah kebutuhan resleting berjumlah 1.900 unit
dikali 1 meter sama dengan 1.900 meter. Pada bulan Mei, jumlah kebutuhan kain sama dengan 2.000 unit dikali 1,5 meter sama dengan 3.000 meter. Jumlah kebutuhan resleting 2.000 unit dikali 1 meter sama dengan 2.000 meter. Pada bulan Juni, jumlah kebutuhan kain 2.100 unit dikali 1,5 meter sama dengan 3.150 meter. Jumlah kebutuhan resleting 2.100 unit dikali 1 meter sama dengan 2.100 meter. Hitungan di atas, kita bisa memasukkan hasil perhitungan tadi dimasukkan ke tabel seperti berikut. Jadi, pada bulan April, jumlah produk barang jadi per unit kainnya berjumlah 1.900, rendahnya berjumlah 15.900. Standar kebutuhan bahan baku per unit kainnya 1,5 meter, rendahnya 1 meter. Jumlah kebutuhan baku untuk produksi 2.850 kain dan rendahnya 1.900. Harga bahan baku per unit kainnya 15.000, rendahnya 2.000. Total biaya bahan baku untuk produksi kainnya 42.750, sedangkan rendahnya 3.800. Jadi total keseluruhan semua ditambah yang berjumlah 46.550.000 rupiah rendahnya. Pada bulan Mei, jumlah produk barang jadi unitnya kainnya berjumlah 2.000, sedangkan rendahnya berjumlah 2.000. Standar kebutuhan bahan baku per unit 1,5 meter kain, sedangkan rendahnya 1 meter. Jumlah kebutuhan baku untuk produksi kainnya 3.000, rendahnya 2.000. Harga bahan baku per unit kainnya 15.000 rupiah, rendahnya 2.000 rupiah. Jadi total biaya bahan baku untuk produksi pada bulan Mei sebesar 45 juta rupiah untuk kain dan 4 juta untuk renda. Jadi total keseluruhan dari semua itu untuk di bulan Mei berjumlah 49 juta rupiah. Selanjutnya pada bulan Juni, jumlah produk barang jadi per unit kainnya 2.100, rendahnya 2.100. Standar kebutuhan bahan baku per unit kainnya 1,5 meter, rendahnya 1 meter. Jumlah kebutuhan baku untuk produksi kainnya berjumlah 3.150, sedangkan rendahnya 2.100. Harga bahan baku per unit kainnya 15.000, rendahnya 2.000. Total biaya bahan baku untuk produksi 47.250.000 rupiah untuk kain, dan sedangkan rendahnya 4.200.000. Jadi total untuk bulan Juni adalah 51.450.000 rupiah. Jadi total biaya bahan baku untuk produksi 3 bulan tersebut adalah 147 juta rupiah. Selanjutnya, anggaran biaya overhead produksi. Anggaran BOP adalah anggaran yang mencakup tentang estimasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi. Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, anggaran BOP ini mencakup biaya variabel dan biaya fixed. Berikut ini adalah biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan PT Hijab Alila, yaitu A. Biaya gaji pengawasan produksi tetap sebesar 3 juta per bulan. Biaya gaji pengawasan di produksi dialokasikan ke masing-masing departemen secara merata. B. Biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 2 juta per bulan, dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di masing-masing departemen. Sedangkan biaya variabel untuk perawatan mesin kedua departemen sebesar 500 per jam. C. Biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 3 juta per bulan, dialokasikan ke masing-masing departemen berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. D. Biaya tetap listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jam adalah 2.000 per jam. Tinggi rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin.
Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 2 juta dialokasikan ke Departemen Penjahitan 60% dan Departemen Pengemasan 40%. Biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 3.100.000 per bulan dialokasikan ke masing-masing departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemennya per bulannya. Berikut data diperlukan untuk mengalokasikan anggaran biaya overhead untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan pada bulan April, Mei, Juni tahun 2016. Berikut datanya. Menghitung perkiraan biaya overhead produksi bulan April, Mei, Juni sebagai berikut. Yang pertama, kita melihat alokasi biaya gaji pengawas produksi yang dibagi secara merata untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Jadi 3 juta dibagi 2 menjadi 1.500.000. Dibagi 2 karena ada 2 departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Yang kedua, kita menghitung alokasi biaya perawatan mesin tetap ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan berdasarkan jumlah mesin yang ada di setiap departemen. Alokasi untuk Departemen Penjahitan itu 6/20, 20-nya itu didapat dari 14 ditambah 6 dikali 1 juta menjadi hasilnya 300.000. Lalu alokasi untuk Departemen Pengemasan 14/20, 20-nya didapat dari 14 ditambah 6 dikali 1 juta, hasilnya adalah 700.000. Selanjutnya menghitung biaya variabel perawatan mesin untuk kedua departemen. Departemen Penjahitan 500 dikali dengan 1.100. 1.100 itu adalah jumlah jam mesin Departemen Penjahitan. Dapatlah hasilnya 550.000. Yang kedua, Departemen Pengemasan 500 dikali 1.500. 1.500 merupakan jumlah jam mesin Departemen Pengemasan. Dapatlah hasilnya 750.000. Yang ketiga, alokasi biaya sewa pabrik tetap ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan berdasarkan luas setiap departemen. Departemennya ada 2, Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Departemen Penjahitan itu 1.000/2.500. 2.500 itu penjumlahan dari 1.000 ditambah 1.500. 1.000 Departemen Penjahitan dan 1.500 Departemen Pengemasan. Lalu dikali dengan 3 juta, dapatlah hasilnya 1.200.000. Lalu Departemen Pengemasan 1.500 dibagi 2.500. 2.500-nya itu juga didapat dari 1.000 ditambah 1.500. Dan dikali 3 juta, dapatlah 1.800.000. Yang keempat, alokasi biaya listrik tetap ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Yang pertama, Departemen Penjahitan itu 60% dikali 2 juta, dapatlah 1.200.000. Yang kedua, Departemen Pengemasan 40% dikali 2 juta, dapatlah 800.000 rupiah. Alokasi biaya listrik variabel untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Departemen Penjahitan itu 2.000 dikali 1.100, dapatlah hasilnya 2.200.000. Departemen Pengemasan 2.000 dikali dengan 1.500, dapatlah hasilnya 3 juta. Yang kelima, alokasi biaya asuransi tenaga kerja ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Kita hitung berdasarkan bulannya. Yang pertama itu bulan April. Departemen Penjahitan itu 1.425.000 dibagi per 1.767.000 dikali dengan 3.100.000, dapatlah hasilnya 2.499.999 rupiah. Yang kedua, Departemen Pengemasan 342.000 per 1.767.000. 1.767.000 ini merupakan penjumlahan dari Departemen Penjahitan 1.425.000 ditambah Departemen Pengemasan 342.000 dan dikali dengan 3.100.000, dapatlah hasilnya 599.999 rupiah. Lalu untuk perhitungan bulan Mei, Departemen Penjahitan itu 1.500.000 per 1.100.000
1.860.000 dikali 3.100.000 dapatlah hasilnya 2.499.999 rupiah. Lalu Departemen Pengemasan 360.000 per 1.860.000 dikali 3.100.000 dapatlah hasilnya 599.999 rupiah. Tadi 1.860.000 itu didapat dari 1.500.000 Departemen Penjahitan ditambah dengan 360.000 Departemen Pengemasan. Lalu bulan Juni. Bulan Juni itu Departemen Penjahitannya 1.575.000 per 1.953.000 dikali 3.100.000 dapatlah hasilnya 2.499.999 rupiah. Lalu Departemen Pengemasan 378.000 per 1.953.000. 1.935.000 ini merupakan penjumlahan dari Departemen Penjahitan 1.575.000 ditambah dengan 378.000 lalu dikali dengan 3.100.000, maka hasilnya adalah 599.999 rupiah. Lalu setelah kita menghitung biaya overhead di atas, kita bisa memasukkan hasil perhitungan kita menjadi sebuah tabel seperti ini berdasarkan bulan dan per departemen. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.